Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Rizik, saya dari kelas 12 IA1. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 12 di pelajaran prakarya, yaitu tentang budidaya unggas petelur. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Budidaya unggas petelur. Perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Perencanaan merupakan langkah awal dalam menunjukkan bahwa seseorang serius untuk memulai sebuah usaha. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir dan mengantisipasi setiap tantangan yang akan terjadi saat menjalankan sebuah usaha. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar usaha yang akan didirikan dapat dikembangkan dengan baik. Yang pertama, ide dan peluang usaha. Banyak keuntungan yang dapat diraih dalam beternak itik petelur. Itik memiliki daya tahan yang cukup tinggi dari serangan penyakit termasuk flu burung. Di samping itu, budidaya itik petelur juga memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu lebih mudah dipelihara. Beternak itik juga tidak dipusingkan dengan jadwal vaksin yang harus dilakukan terhadap unggas. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Salah satu faktor dalam pengembangan usaha adalah bagaimana seorang pengembang usaha mengolah sumber daya menjadi aset perusahaannya. Secara umum, sumber daya yang dapat dieksplorasi untuk menghasilkan suatu perusahaan yang sukses adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya alam. Yang ketiga, sumber daya keuangan. Dan yang keempat, entrepreneurship atau kepemimpinan. Yang ketiga, administrasi. Administrasi usaha mencakup aspek perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi keuangan dan transaksi barang atau jasa, dan aspek pajak. Sistem produksi usaha budidaya unggas petelur. Sistem produksi budidaya unggas petelur. Berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat perencanaan usaha budidaya itik petelur sebagai berikut. Yang pertama, memilih bibit. Ada 3 cara memilih bibit untuk memperoleh bibit itik petelur yang baik, yaitu yang pertama, membeli telur tetas dari induk titik yang dijamin keunggulannya. Yang kedua, memelihara induk itik yang unggul untuk mendapat telur tetas. Dan yang ketiga, memilih DOD dari pembibitan yang sudah kenal mutunya. Yang kedua, penyiapan bibit itik petelur. Pilihlah bibit siap telur yang baik, biasanya berbulu mulus, berkepala kecil, matanya besar, paruhnya pipi, panjang dan lebar, dan memiliki badan yang ramping. Bibit itik siap telur ini tidak berarti langsung bertelur setelah sampai di kandang. Dibutuhkan waktu 20-30 hari untuk memulihkan kondisinya. Selama itu, biasakan dalam pemberian pakan harus diberi yang baru dan dilakukan secara dinamis atau dinaikkan, dan tidak dianjurkan untuk berganti-ganti pakan. Untuk mempercepat itik bertelur, berilah rangsangan dengan memberikan protein hewani dalam pakan. Jika terjadi bulu belakang rontok, berarti menjelang masa bertelur yang pertama. Yang ketiga, prosedur pemeliharaan. Pemeliharaan lebih umumnya pemeliharaan secara intensif dan untuk mencegah hal yang tak diinginkan. Misalkan, seperti itik terserang penyakit, kandang hendaknya selalu kita jaga kebersihannya dan daya gunanya supaya produksi tidak terpengaruh oleh kondisi kandang yang ada. Penyebaran penyakit atau penyerangan penyakit juga bisa disebabkan karena lingkungan kandang yang kotor. Yang keempat, pemilihan lokasi dan kandang itik. Kandang merupakan bagian penting dalam usaha ternak itik petelur. Kandang digunakan untuk itik yang sudah siap untuk bertelur yang masih perlu untuk dirawat dan dipelihara hingga siap bertelur. Calon peternak juga perlu untuk memperhatikan tempat yang akan dijadikan tempat pembuangan kotoran burung itik agar tidak menjadi sumber bau yang kurang menyenangkan bagi lingkungan sekitar. Yang kelima, penyiapan kandang. Kandang bebek merupakan hal yang mendasar dan harus dipersiapkan dalam beternak bebek atau itik. Karena tanpa adanya kandang, pasti Anda akan kesusahan mengatur bebek atau itik tersebut
Seperti yang kita ketahui, ketika beternak bebek atau itik, maka tak bisa dilepaskan dari air. Namun, Anda juga bisa beternak bebek tanpa air atau intensif. Mengingat kebutuhan kandang memang penting, sebaiknya Anda memperhatikan beberapa hal dalam pembuatan kandang. Yang keenam, varietas itik petelur. Ada beberapa jenis itik petelur yang dapat digolongkan ke dalam varietas itik petelur unggulan, yaitu yang pertama, Indian Runner atau Canis javanica, yang kedua, itik Bali atau itik penguin atau bebek Bali, yang ketiga, itik Alabio, dan yang keempat, itik Hockey Campbelli. Yang ketujuh, gizi pakan itik. Pemberian pakan itik tidak boleh sembarangan. Pakan yang baik dan berkualitas pasti akan dicerna dengan baik oleh tubuh itik. Anda tidak bisa memberinya sembarang pakan meskipun kadang itik memang makan sembarangan. Sebagai contoh, jika Anda ingin memberinya makan jagung, maka tidak boleh jagung yang sudah lama hingga berjamur. Karena jagung yang berjamur mengandung racun sehingga tidak baik untuk tubuh itik itu sendiri. Nah, agar pemberian pakan itik itu tepat dan efisien, sesuai yang dia inginkan atau sesuai yang diinginkan, ada baiknya pemberian pakan kita atur. Pemberian pakan dilakukan berdasarkan fase pemeliharaan, yaitu fase starter, fase grower, dan fase finisher. Sistem penjualan konsinyasi produk unggas petelur. Sistem penjualan konsinyasi produk unggas petelur. Salah satu mekanisme pemasaran produk budidaya itik petelur dengan cara konsinyasi. Konsinyasi adalah pola perindistribusian atau penjualan barang. Penjual hanya menyediakan tempat dan personel, barang yang dijual, atau penjual lainnya. Penjual tersebut membayar kepada produsen ketika barangnya telah terjual. Pemilik toko akan menjual dengan nilai jual yang lebih tinggi dengan harga yang diberikan produsen. Produsen mengambil kembali barang yang tidak laku, terjual, dan mencoba untuk menjualnya di tempat lain. Proses konsinyasi terjadi melalui persetujuan antara produsen atau pelaku usaha dengan penjual. Strategi ini merupakan strategi yang sangat efektif bagi pemilik produk. Cara konsinyasi untuk produk hasil budidaya itik petelur ini cukup bagus untuk ditempuh sebagai upaya penetrasi pasar dengan target pemasaran yang luas. Upaya ini baik dilakukan mengingat keterbatasan pelaku usaha dalam melakukan pemasaran ke berbagai tempat. Kerjasama yang dibangun antara pelaku usaha budidaya itik petelur dengan penjual di berbagai tempat diyakini akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.